Jangan hanya berkaca ya sehabis mandi saja, tetapi alangkah baiknya kita berkaca sebelum mengomentari hidup orang lain, sebelum menilai orang lain. Kita ngaca diri dulu lah, seperti itu. Oke, bercermin itu penting ya agar kita mengetahui siapa diri kita, apa saja kekurangan kita sebelum memutuskan untuk menilai orang lain, sebelum untuk memandang orang lain dengan buruk. Lihat dulu diri Anda, seperti itu ya. Apakah Anda sudah baik? Oke guys, jumpa lagi dengan gua di acara sharing. Kali ini kita akan meng-sharingkan ungkapan-ungkapan orang yang selalu dipandang buruk oleh orang lain. Di sharing pertama ya ada ungkapan seperti ini, mohon untuk didengarkan guys ya. Bang, beberapa orang secara diam-diam tidak menyukai saya. Apakah boleh bang saya tidak memperdulikan mereka? Jawabannya seperti ini kak ya dari saya, boleh banget kak. Boleh banget. Ngapain kita harus memperdulikan orang-orang yang tidak menyukai kita? Ngapain ya? Ngapain kita harus memperdulikan bacotan-bacotan mereka yang selalu berpandangan buruk terhadap kita? Itu kan hak mereka. Ngapain kita harus memikirkan mereka? Ngapain kita harus memperdulikan perkataan mereka? Biarlah, itu hak mereka, itu hobinya mereka menilai orang lain. Seperti itu ya. Ingat kak ya, kita hidup tidak ditakdirkan untuk disukai semua orang. Seperti itu. Maka yang benci, biarlah benci dengan alasannya sendiri. Kita gak perlu repot-repot untuk meyakinkan mereka bahwa kita itu orang baik. Biarlah yang menilai mereka, mau nilai buruk, mau nilai baik sama kita, terserah mereka ya. Jangan terlalu dipikirkan dan jangan terlalu dipedulikan. Seperti itu kak, biarlah itu urusan mereka. Oke, terima kasih kak ya ungkapannya. Kita lanjut guys ke sharing yang kedua. Di sharing yang kedua ada ungkapan kakak yang seperti ini, mohon untuk didengarkan guys ya. Munawar, saya selalu dinilai buruk oleh orang lain. Lantas apakah saya harus merekam semua kebaikan saya? Menurut saya kayak gini ya, jangan. Cukup Allah yang tahu baik buruknya perbuatanmu ya. Gak perlu kita memperlihatkan kepada sesama manusia. Biarlah kalau mereka selalu mandang buruk sama kamu, biarlah. Kata saya juga tadi, biarlah kalau orang lain selalu memandang buruk sama kita, biarlah itu urusan mereka ya. Kamu gak usah dipikirkan ya, jangan memikirkan pandangan mereka terhadap kamu ya. Lebih baik gini kak ya, nikmati hidupmu tanpa takut dengan penilaian orang lain. Saya ulangi, nikmati hidupmu tanpa takut dengan penilaian orang lain terhadap kamu. Karena gini kak ya, karena gini, yang menganggapmu buruk belum tentu dia lebih baik dari kamu. Seperti itu. Orang yang menganggapmu buruk belum tentu mereka lebih baik dari kamu. Mana mungkin kak kalau orang baik dia selalu menganggap buruk orang lain, dia selalu menilai buruk orang lain. Seperti itu ya. Pasti kalau dia orang baik, dia akan lebih introspeksi diri dulu sebelum ke menilai orang lain. Seperti itu kak ya. Oke kak, terima kasih ya ungkapannya, sharingnya ya. Dan kita lanjut guys ke sharing yang ketiga. Gak apa-apa ya walaupun lampu gua kedap-kedip ya, tapi jangan dipedulikan. Biarlah. Kita lanjut ke sharing yang ketiga. Di sharing yang ketiga ada ungkapan kakak yang seperti ini. Oke, kita lanjut walaupun gelap guys ya. Oh, nyala lagi. Kita lanjut ke sharing yang ketiga. Ungkapannya seperti ini ya. Ngeri juga ya bang omongan orang kalau udah gak suka sama kita, ngarangnya nyambung kemana-mana, aslinya A jadinya Z. Iya kalau orang ya udah gak suka sama kita, udah benci sama kita, bahkan kita diam pun dibicarakan. Kita gak ngelakukan apapun ya mereka selalu mencari kesalahan kita, bahkan kita difitnah supaya kita terlihat jelek oleh orang lain. Seperti itu. Seperti itulah ulah-ulah orang yang tidak menyukai. Seperti itu kak ya. Kadang yang membuat kita jelek di mata orang itu kak ya bukan karena kelakuan kita sendiri, melainkan cerita karangan yang keluar dari mulut pembenci. Seperti itu. Orang yang benci itu akan selalu ngarang kejelekan kita, walaupun faktanya kita tidak melakukan akan hal itu, tetapi mereka akan selalu ngarang, terus di-share cerita itu, hasil karangannya sendiri.
supaya kita jelek di mata orang lain. Seperti itu Kak. Jadi ya kata saya tadi, jangan dipedulikan, biarlah dosanya buat mereka kan. Ya semoga mereka kena karma. Kita jangan pernah membalasnya juga. Seperti itu, biarlah orang-orang apa ya, orang-orang rendah tuh ya memang kelakuannya seperti itu. Daripada mengupgrade diri, lebih baik mereka merendahkan orang lain, menjelekan orang lain. Seperti itu. Jadi kita tidak usah terlalu sibuk memikirkan mereka. Seperti itu Kak ya. Oke Kak, terima kasih ya ungkapannya. Kita lanjut ke sharing yang keempat. Di sharing yang keempat ada ungkapan seperti ini ya. Ini dari kakak siapa namanya nih? Aku belum cukup baik mengenal diriku sendiri, lantas mengapa orang lain dengan hebat menilai seenaknya, seolah-olah tahu segalanya. Apakah mereka tidak pernah merasa bersalah? Tolong dijawab Amunawar Magensar. Oke, saya akan jawab ya dengan senang hati kakakku yang cantik atau ganteng. Jawabannya seperti ini Kak. Ya mungkin Kak ya, mereka sudah merasa paling benar hidupnya, makanya pandai menilai orang lain, makanya selalu menilai kakak. Tetapi gini ya, siapa Kak yang selalu menilai kakak itu, yang selalu ikut campur pada hidup kakak? Ini tolong sampaikan ya pesan saya Kak buat orang yang selalu menilai kakak buruk. Pesannya seperti ini: menilai boleh, menghakimi jangan, percaya diri penting, sabar diri jauh lebih penting. Orang lain mungkin salah, ingat kita pun juga tak selalu benar. Bilangin ya kepada mereka atau share video ini kepada dia yang selalu menilai kakak. Saya ulangi, menilai boleh, menghakimi jangan, percaya diri penting, sadar diri jauh lebih penting. Orang lain mungkin salah, ingat kamu juga tak selalu benar. Seperti itu ya. Jadi ini spesial buat kalian-kalian yang selalu menilai orang lain, yang selalu seenaknya bacotin orang lain. Tolong ya untuk dipikirkan. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Kak ya ungkapannya telah saya sharingkan. Kita lanjut ke sharing yang kelima. Di sharing kelima ada ungkapan seperti ini: prinsip hidup saya sederhana sekali Bang. Kalau orang lain menjauhi saya jauhkan diri juga. Kalau orang lain tidak suka dengan kehadiran saya, ya saya tinggal pergi dari mereka. Ya setuju banget Kak, setuju banget, bener banget Kak, setuju banget ya. Kita buatlah hidup ini sesenang mungkin Kak ya. Buatlah hidup ini sesenang mungkin. Jika orang lain menjauhi kita, ya kita jauhkan diri juga. Jika orang lain tidak suka dengan kita, tidak perlu menunjukkan muka di depannya kita ya. Kalau orang lain tidak suka dengan kita, kita tidak perlu menunjukkan muka kita di depannya. Pergilah ke tempat di mana kita dihargai. Kita berhak gitu ya memilih jalan kita sendiri, memilih jalan hidup kita sendiri. Kita cari tempat di mana kita dihargai, jangan diam di tempat di mana kita tidak dihargai. Seperti itu. Jadi benar banget Kak, prinsip hidup saya sederhana sekali Bang. Kalau orang lain menjauhi saya jauhkan diri juga. Kalau orang lain tidak suka dengan kehadiran saya, ya saya tinggal pergi dari mereka. Ini prinsip hidup yang keren. Mantap sekali ya, mantap sekali. Oke, terima kasih Kak ya ungkapannya. Kita lanjut ke sharing yang keenam. Di sharing yang keenam ada ungkapan seperti ini: perkecil mengomentari, perbanyak introspeksi diri, perbanyak ngaca biar sadar diri. Saya ulangi ya, ini keren sekali kalimatnya. Perkecil mengomentari, perbanyak introspeksi diri, perbanyak ngaca biar sadar diri. Anjrit, bener gak Bang? Bener Kak, bener. Oh lupa, ininya gak kebaca. Bener gak Bang? Iya bener banget Kak, bener banget. Jangan hanya berkaca ya sehabis mandi saja, tetapi alangkah baiknya kita berkaca sebelum mengomentari hidup orang lain, sebelum menilai orang lain. Kita ngaca diri dulu lah, seperti itu. Oke, bercermin itu penting ya agar kita mengetahui siapa diri kita, apa saja kekurangan kita sebelum memutuskan untuk menilai orang lain, sebelum untuk memandang orang lain dengan buruk. Lihat dulu diri Anda, seperti itu ya. Apakah Anda sudah baik?
Kalau Anda sudah baik, ya Anda juga jangan jangan menilai orang lain seenaknya, walaupun Anda sudah ngerasa baik. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Kak ya ungkapannya. Walaupun saya mengomentari atau mengseringkannya sedikit gaje, tetapi mohon maaf ya. Kita lanjut ke sering yang ketujuh ya. Faktanya hidup Bang ya. Di sering ketujuh ada ungkapan seperti ini. Faktanya hidup Bang, sebaik apapun kita akan selalu mendapat penilaian buruk dari orang lain yang selalu membenci kita. Karena banyak manusia yang pandai menilai baik buruknya manusia lain, sedangkan mereka lupa caranya untuk menilai dirinya sendiri. Iya benar banget Kak, itu terjadi ya karena mungkin yang sulit itu adalah introspeksi diri atau sadar diri ya, dan yang gampang itu adalah menghakimi, maka terjadilah seperti itu, selalu menilai orang lain keburukannya. Seperti itu. Tapi mereka Kak, orang-orang yang selalu melihat keburukan orang lain itu ya mereka tidak melihat dia seperti apa dirinya gitu ya. Makanya mereka pintar menilai keburukan orang lain tapi buta dengan keburukan dirinya sendiri, karena mereka tidak mampu melihat dirinya seperti apa saja kekurangan dia. Seperti itu ya, seperti itulah derita-derita orang yang tidak pernah insecure. Jadi gini ya, insecure itu harus agar kita tahu kekurangan kita supaya kita tidak menilai seenaknya ke orang lain atau memandang rendah orang lain. Jadi terkadang manusia itu perlu insecure seperti itu ya, biar biar tidak berbangga diri. Seperti itu Kak ya. Oke Kak, terima kasih ya sharingnya, ungkapannya. Kita lanjut guys ke sharing yang ke-8. Di sharing yang ke-8 ada ungkapan kakak seperti ini nih ya. Hal yang paling menjijikan adalah orang yang terlalu ikut campur urusan orang lain, ngurusin hidup orang mulu kayak hidupnya udah paling bener aja. Saya ulangi guys ya. Hal yang paling menjijikan adalah orang yang terlalu ikut campur pada urusan orang lain, ngurusin hidup orang mulu kayak hidupnya udah paling bener aja. Ya sih, jijik banget gitu, ngapain harus ikut campur ya sama kehidupan orang lain, uruskan saja hidupmu gitu. Ngapain harus ikut campur pada hidup kita, sementara kita juga tidak pernah ikut campur sama kehidupan Anda. Seperti itu ya, gue juga jijik banget Kak ya pada orang-orang yang selalu ikut campur kepada hidup gue ya, karena gue tidak pernah meminta Anda untuk ikut campur dalam hidup saya. Jadi itu poin jijiknya. Jadi Anda tidak sopan untuk ikut campur dalam hidup saya, karena saya tidak membutuhkan Anda, dan saya juga tidak meminta Anda untuk mengomentari atau mementori hidup saya. Seperti itu. Emang jijik benar Kak. Setuju banget ya Kak. Setuju banget ya, di zaman ini tuh banyak banget Kak ya orang-orang yang selalu ikut campur pada kehidupan orang lain. Tapi gak apa-apa lah, biarlah, itu kan orang-orang bego seperti itu, mereka tidak merasa dirinya itu penting. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena mereka selalu ikut campur. Kalau mereka ngerasa dirinya lebih penting dari orang lain, ya mungkin mereka akan lebih memikirkan dirinya sendiri dibandingkan ikut campur sama kehidupan orang lain. Seperti itu, Kak ya. Oke, terima kasih Kak ya sharingnya. Kita lanjut, gak apa-apa ya, kita lanjut walaupun saya mengsaringkannya sedikit gaje. Kita lanjut saja ke sharing yang ke-9 ya. Di sharing yang ke-9 ada ungkapan kakak yang seperti ini. Teruntuk mulut-mulut yang suka nyinyir, silahkan kembangkan prestasi Anda. Selama Anda tidak menghidupi saya mah bodo amat. Iya bener banget, ngapain kita harus memperdulikan mereka, orang-orang yang rajin nyinyir. Dan gue juga kayak gini ya, dan gue juga belum dengar Kak, ada orang yang suka nyinyir, hidupnya itu lebih sukses daripada orang yang dinyinyirkannya. Seperti itu, sumpah sampai saat ini gue belum dengar orang yang suka nyinyir itu ya dominan mereka hidupnya lebih bawah daripada orang yang dinyinyirkannya. Nyinyir itu menurut gue guys ya adalah bentuk kesirikan, bentuk kepanasan diri, bentuk penyakit hati, seperti itu. Jadi biarlah orang-orang nyinyir itu ya, mereka akan stuck atau stay di situ aja hidupnya, gak akan naik-naik. Karena ya mereka nyinyir dulu kerjaannya. Mana ada orang yang rajin nyinyir terus dapat piala penghargaan atau dapat mobil mewah, dapat rumah mewah ya karena usahanya nyinyir. Nggak ada, orang nyinyir itu ya miskin-miskin menurut gua. Dan orang yang sukses kebanyakan mereka tidak suka nyinyir. Seperti itu. Jadi biarkanlah, bodo amat, bener Kak. Ngapain kita harus
memikirkan mereka yang suka nyinyirin kita. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Kak ya ungkapannya. Kita lanjut ke sharing yang ke-10. Di sharing yang ke-10 ada ungkapan seperti ini. Munawar Magensar, kenapa ya perasaan gak pernah nyenggol apalagi bikin iri orang, tapi masih ada aja yang kepanasan. Susah memang kalau punya penyakit hati, kita diam aja masih dituduh yang tidak-tidak. Ya, emang benar sekali Kak, orang yang punya penyakit hati itu emang seperti itu ya, kelakuannya selalu sirik, iri, dengki, atau gosipin orang. Ya, itu orang-orang yang punya penyakit hati. Dan setelah gua pikir-pikir atau setelah gua ketahui ya, penyakit yang susah disembuhkannya itu ya adalah penyakit hati Kak. Jangankan orang lain, saudara pun ya bisa jadi musuh, apalagi kalau soal harta. Itu orang-orang yang terkontaminasi sama penyakit hati. Seperti itu, susah hidupnya ya, susah bahagia. Karena lihat orang lain bahagia, dia menderita, dia sedih. Seperti itu, maunya dia yang selalu sukses, yang selalu ini, selalu itu. Orang lain mah apa gitu. Ya itu seperti itu. Orang-orang penyakit hati itu ya seperti itu, penderita penyakit hati. Tetapi gak usah dipikirkan lah, biarlah Kak, gak usah diladenin ya. Oke Kak, terima kasih ya ungkapannya. Di sharing yang ke-11 kita lanjut ke sharing yang ke-11. Ungkapan kakak yang seperti ini ya, ada ungkapan kakak yang seperti ini. Bang, bener gak? Manusia itu benar salah diomongin. Bener Kak, bener. Pada dasarnya manusia itu lebih pintar menilai orang lain tanpa mengoreksi dirinya sendiri. Iya Kak, semua orang juga bilang gitu. Manusia itu pandai menilai keburukan orang lain saja. Emang itulah, seperti itulah mungkinnya sifat manusia. Kadang kita juga sedikit-sedikit sih suka gitu juga. Tetapi ya kalau saya sih kebanyakan nyadar sih ya. Seperti itu, bukan menyombongkan diri ya. Oke. Gitu Kak, bener Kak ya. Maka dari itu kita tidak perlu memperdulikan tanggapan orang lain terhadap kita ya. Karena pada hakikatnya mau sebaik dan seburuk apapun kita tetap aja diomongin. Karena seperti itu kata kakak tadi, manusia itu benar salah diomongin. Jadi kita gak usah terlalu dalam menyikapi akan hal itu ya. Karena ya sebaik apapun kita, sejelek apapun kita, tetap aja kita diomongin. Orang yang berburuk sangka sama kita, walaupun kita berbuat baik, pasti mereka akan mencari sisi buruk gitu. Sedangkan orang yang bijaksana, walaupun kita melakukan keburukan, pasti mereka akan mencari sisi baik dari keburukan yang kita lakukan. Itu bedanya. Kalau orang dasarnya atau basicnya sudah gak suka sama kita, sudah benci sama kita, sebaik apapun kita, ya pasti mereka akan mencari sisi buruknya. Seperti itu Kak ya, jadi jangan ditanggapi. Oke Kak, terima kasih ya ungkapan-ungkapannya. Oke, mungkin kita cukup sampai di sini ya, di sharing ungkapan orang-orang yang selalu dipandang buruk oleh orang lain. Semoga ya buat kalian yang selalu dipandang buruk orang lain, semoga ungkapan-ungkapan ini mewakili hati dan perasaan kalian, dan semoga sharingnya bisa ditanggapi oleh kalian, walaupun sharingan saya sedikit gaje dan susah dicerna ya. Semoga itu bisa ditanggapi oleh kalian ya, dan semoga ada kata-kata yang tersampaikan kepada orang-orang yang selalu menilai buruk orang lain. Oke, bye-bye. Cukup sampai di sini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like and share. Oke, bye-bye. Hey, jangan lupa komen juga ya. Jangan lupa komen ya. Jangan lupa komen video saya. Bye-bye.